Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga pada pertemuan kita pada hari ini, anak-anak ibu tetap sehat sampai sekarang dan tetap semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ini merupakan bab yang kedua pada mata pelajaran bahasa Indonesia setelah kemarin bab tentang berita, kita sudah melaksanakan ulangan. Nanti nilainya akan ibu beritahukan. Nah, ini merupakan pertemuan yang ke-6, tetapi ini pertemuan pertama untuk teks, iklan, slogan, dan poster. Nah, baik, langsung saja kita masuk materi kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kamu dulu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang berita. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa berita itu merupakan suatu peristiwa atau suatu informasi atau laporan tentang hal yang sedang atau telah terjadi, di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, siaran televisi, radio, online maupun dari mulut ke mulut kepada khalayak ramai atau masyarakat. Nah, yang ada di layar ini merupakan struktur teks berita, yaitu ada 3. Ada kepala berita atau disebut juga dengan lead, tubuh berita, dan ekor. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan secara rinci karena itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini tentang bab iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Materi yang pertama tentang pengertian iklan, slogan, dan poster. Nah, anak-anak ibu yakin kalian sudah pernah mendengar tentang istilah iklan, slogan, dan juga poster, ya. Ini merupakan ketiga istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kamu karena kamu sudah sering sekali melihatnya, baik itu dari televisi, dari handphone mungkin, atau mungkin kamu lihat di jalan gitu ya. Di jalan mungkin ada iklan, kemudian ada slogan dan poster. Nah, mungkin kamu menganggap ketiganya ini adalah hal yang sama, yaitu salah satu media untuk mempromosikan atau menawarkan atau memperlihatkan sesuatu, baik itu barang atau jasa. Tetapi sebenarnya iklan, slogan, dan poster ini merupakan ketiga teks yang berbeda. Yang pertama, iklan. Iklan ini merupakan teks yang tujuannya untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai atau masyarakat untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebuah iklan di televisi, itu tujuannya untuk menawarkan, untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Slogan. Slogan sendiri merupakan perkataan yang dipakai sebagai dasar pegangan hidup, terutama prinsip usaha, organisasi, sebuah perusahaan. Slogan juga sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi kalau slogan itu dia tidak menawarkan atau mendorong seseorang untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan, tetapi dia itu merupakan sebuah perkataan yang biasanya merupakan dasar pegangan hidup, biasanya menjadi prinsip, bisa saja itu usaha, perusahaan, atau sebuah organisasi. Nanti Ibu akan perlihatkan contoh iklan, slogan, dan poster, jadi kamu lebih tahu tentang perbedaan ketiganya. Poster. Poster merupakan tulisan atau plakat yang dipasang di tempat-tempat umum.
Nah, bisa saja berupa gambar, ada juga tidak hanya tulisan tapi juga gambar. Biasanya ini dipasang, ditempelkan, atau kalian dapat jumpai di tempat-tempat umum. Kita lanjutkan. Selanjutnya tentang kegunaan iklan. Nah, iklan ini ternyata merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik itu oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh perkantoran, atau misalnya oleh masyarakat sendiri untuk mempromosikan, untuk menawarkan barang atau jasa. Nah, kita lihat kegunaannya masing-masing. Untuk perusahaan sendiri, bagi perusahaan bisnis komersial itu iklan digunakan untuk menjual barang dan jasa. Misalnya, sebuah perusahaan itu memiliki produk, yaitu sebuah barang. Nah, dia akan membuat atau mempromosikan barang tersebut dengan membuat sebuah iklan. Nah, untuk perkantoran, bagi dunia perkantoran, itu iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan. Nah, kalau misalnya kalian lihat di koran, itu ada lowongan pekerjaan. Nah, itu bisa saja kantor menggunakan iklan untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, iklan sendiri itu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, bagi perorangan atau bagi masyarakat, itu iklan digunakan untuk membeli atau menjual barang-barang pribadi atau misalnya menawarkan sebuah jasa. Nah, zaman sekarang itu kita sudah canggih ya nak. Jadi iklan itu bisa kita buat langsung dari handphone atau dari HP. Jadi kita bisa menjual barang-barang kita atau barang-barang pribadi kita, ataupun kita juga bisa menawarkan jasa di situ. Misalnya kita pandai make upin orang misalnya gitu kan, kita pandai membuat seseorang berpenampilan lebih menarik dari biasanya. Nah, kita tawarkan jasa kita tawarkan, kita buat iklan bahwa saya bisa membuat seseorang tampil lebih menarik dari biasanya. Silakan hubungi, sertakan kontak yang bisa dihubungi. Nah, selanjutnya, itu tadi adalah kegunaan iklan. Ibu yakin contoh iklan kamu pasti sudah tahu, karena setiap hari, mungkin hampir setiap hari, atau memang setiap hari sudah kita lihat, baik itu di televisi, handphone, ataupun kalian lihat langsung di jalan ya. Nah, sekarang contoh slogan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini merupakan sebuah contoh slogan, yang dimana slogan tadi itu merupakan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, baik itu di usaha, organisasi, atau perkantoran, yang lainnya juga. Nah, slogan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ini berisi tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Nah, ini merupakan contoh slogan yang bagus. Kalimatnya itu singkat, padat, dan jelas, dan mudah dihafal atau diingat oleh masyarakat. Nah, ini yang biasa kita dengar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Isinya tentang perlunya persatuan dan kesatuan di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah masyarakat. Contoh slogan yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah prestasi bagi kita, terutama kalian sebagai seorang pelajar ya. Ini merupakan contoh slogan, Ibu sudah paparkan 3. Mungkin kamu mengetahui lebih banyak daripada ini. Contoh poster. Nah, ini merupakan contoh poster yang tadi Ibu sampaikan bahwa poster itu tidak hanya tulisan, tetapi juga bisa berupa gambar yang ditempel di tempat-tempat umum. Nah, poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak atau masyarakat. Jadi, poster ini lebih mengutamakan mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Lazimnya, dia tuh memang dipasang di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang memang banyak keramaian. Jadi, poster itu hampir sama dengan iklan ataupun slogan, tetapi kata-katanya itu lebih singkat, lebih jelas, menarik, dan lengkap. Seperti yang kalian lihat pada layar, ini merupakan sebuah contoh poster
Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Itu ada gambar tong sampah, kemudian ada gambar pohon di sana. Ini merupakan contoh poster. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, ternyata ketiga teks ini juga memiliki unsur-unsur yang berbeda satu sama lain. Apa sajakah dia? Yang pertama, iklan. Iklan itu unsur yang pertama adalah harus menarik perhatian. Nah, pembuatan iklan sendiri itu harus memiliki atau menciptakan ide-ide baru yang menarik. Bahkan dapat diingat secara berkala atau secara terus-menerus. Jadi, menarik perhatian masyarakat, menarik perhatian penonton, menarik perhatian orang yang melihat. Yang kedua, itu adalah keinginan. Nah, apa maksud keinginan di sini? Keinginan itu adalah bagaimana penonton itu melihat produk atau jasa yang ditawarkan itu dapat memecahkan masalah atau keluhan sehingga dia mau membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan dari si iklan itu. Contoh, misalnya iklan tentang sapu misalnya. Nah, sapu sudah banyak misalnya di toko-toko juga sudah banyak, tetapi keinginan dari penonton atau misalnya dari pembeli itu apa yang berbeda dari sapu ini misalnya. Oh, ternyata sapu ini itu memiliki pegangan yang kuat atau menggunakan kayu yang kuat misalnya. Nah, itu juga merupakan salah satu keinginan pembeli dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga, unsur iklan, kepercayaan. Timbulkan kepercayaan kepada masyarakat atau halayak ramai, misalnya contoh iklan makanan misalnya. Nah, kamu misalnya membuat iklan misalnya tentang burger, atau misalnya kamu cantumkan di situ pembuktian bahwa burger yang kamu buat ini menggunakan bahan-bahan yang fresh, bahan-bahan yang halal, bahan-bahan yang memang merupakan bahan-bahan yang terpilih, jadi tidak menggunakan bahan yang sembarangan. Yang selanjutnya, unsur iklan, tindakan. Tindakan ini merupakan hasil akhir dari iklan itu sendiri, apakah pembeli itu yakin untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan atau tidak. Nah, kita masuk kepada unsur-unsur slogan. Yang pertama adalah slogan itu bentuknya frasa, klausa, atau kalimat. Frasa itu merupakan sebuah kata, sedangkan klausa itu merupakan terdiri dari beberapa kata atau kalimat. Nah, berbeda dengan iklan tadi, bahwa iklan itu bisa berbentuk apa saja, tetapi slogan itu berbentuk frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian, slogan juga singkat, padat, dan menarik. To the point bahasa kerennya ya. Jadi, langsung kepada tujuan. Yang ketiga, slogan itu unsur-unsurnya adalah merupakan semboyan organisasi, dapat digunakan untuk semboyan organisasi atau semboyan sebuah perusahaan. Seperti contoh yang sudah Ibu perlihatkan kepada kalian sebelumnya. Nah, unsur-unsur poster yang pertama merupakan gambar dan kata-kata. Jadi ada gabungan antara gambar dan kata-kata. Bahasanya kurang lebih sama dengan slogan, yaitu singkat, menarik, dan mudah dimengerti. Singkat, menarik, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, keseimbangan. Maksudnya adalah dari poster ini ada keseimbangan antara warna pada gambar dan tulisan agar tidak ada yang lebih dominan antara gambar atau kata-katanya. Seperti contoh poster yang sudah Ibu perlihatkan pada kalian tadi tentang membuang sampah tadi ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di LKS kalian juga ada mengenai unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya, nah ini merupakan perbedaan yang sudah sangat jelas Ibu perlihatkan di sini, perbedaan antara iklan, slogan, dan juga poster. Kalian bisa lihat bahwa unsur-unsurnya itu ada gambar, ada kata-kata, gerak, dan suara.
Nah, iklan itu mencakup semuanya. Jadi iklan itu memang sangat komplit ya, lengkap. Iklan itu bisa gambar, kata-kata, gerak dan suara. Gerak dan suara ini seperti yang kalian lihat di televisi, bahwa iklan itu ada yang berupa video, ada yang berupa video. Jadi dia bisa bergerak, dia bisa menghasilkan suara. Berbeda dengan slogan dan poster, slogan itu hanya berbentuk kata-kata, tidak bentuk gambar, tidak bentuk gerak, dan juga tidak bentuk suara. Poster gabungan antara gambar dan kata-kata. Tetapi poster tidak bergerak dan tidak bersuara karena poster tidak bisa dibuat dalam bentuk video. Nah, ini merupakan tabel perbedaan antara unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Ya, jadi ini kalian gampang sekali memahaminya. Nah, baik, selanjutnya setelah materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini adalah latihan yang akan kalian kerjakan pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, iklannya adalah kalian akan mengisi tabel seperti yang ada pada layar. Ini ada gambar, kemudian ada bentuk teks dan isi teksnya. Nah, bentuk teks ini bisa kalian isi dengan, menurut kalian, gambar ini merupakan apa? Apakah iklan, apakah dia slogan, atau dia poster? Silakan isi di bentuk teks ini. Tabel yang kedua, isi teks, isinya adalah gambar ini berisi tentang apa? Apakah dia tentang menawarkan barang misalnya, atau dia tentang menawarkan jasa misalnya? Silakan kalian jabarkan isinya di kolom yang ketiga. Ini adalah gambar pertama. Ini adalah gambar yang kedua. Sama seperti gambar yang pertama tadi, silakan kalian analisis sendiri, kalian identifikasi ini merupakan bentuk teksnya apa. Apakah dia iklan, apakah dia slogan atau poster, kemudian isinya tentang apa. Menawarkan apakah dia barang atau jasa, dan jelaskan barang yang ditawarkan itu apa misalnya, atau jasa yang ditawarkan itu apa. Ini adalah gambar yang ketiga. Bentuk teksnya sama, apakah dia iklan, slogan atau poster. Isinya juga dijabarkan di sini. Isinya tentang apa? Apakah menawarkan sesuatu, barang, atau jasa? Nah, kalian silakan buat tugas latihannya di buku latihan bahasa Indonesia. Kalian tidak perlu buat gambarnya seperti ini, tidak perlu dibuat gambarnya. Kalian buat saja tabelnya seperti ini, tulis nomor 1, 2, dan 3. Tadi ada 3 gambar yang Ibu berikan. Kemudian langsung saja tulis nomor, kemudian tulis bentuk teksnya, isinya, bentuk teksnya apakah dia iklan, apakah slogan, apakah poster. Kemudian tabel yang selanjutnya isi teksnya, apakah dia menawarkan tentang barang atau jasa dari ketiga gambar tersebut. Buat di dalam bentuk tabel, gambar ini tidak perlu dibuat. Hanya kalian buat nomor saja di sini penggantinya ya, Nak. Nah, baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Semoga hasil tugas kalian nanti mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.